Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu untuk tugas besar OOP ISB 205. Kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus kami, yakni Pitimo Smart Library. Bisa dilanjut, silakan. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu. Saya Muhammad Ilham Fauzi, NLP 16 2022-028, dan ada rekan saya yang lain. Saya Ali Jazi Rashid dengan NRP 16 2022-015. Saya Abil Hafiz, NRP 16 2022-017. Saya Muhammad Andra Al-Ghifari, NRP 16 2022-021. Sebelum kita masuk, mari kita mengenal dulu apa sih studi kasus kita kali ini gitu. Studi kasus kita kali ini tuh ngambil dari uh, sebuah hal yang nyata gitu, yakni Pitimo's Fun Library. Pitimo's Fun Library adalah taman bacaan modern yang didirikan oleh para pecinta buku dengan tujuan menanamkan kegemaran membaca pada berbagai lapisan masyarakat. Didirikan atas kesadaran akan pentingnya kebiasaan membaca dalam meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi generasi muda. Perpustakaan ini bertujuan memudahkan akses ke koleksi buku tanpa batasan usia, golongan, atau tempat, dengan harapan dapat menyebarkan kecintaan terhadap buku di seluruh komunitas. Nah, jika yang tadi adalah Victimus Vulnerable itu nyatanya gitu, kami di sini membuat sebuah perangkat lunak yang kami namakan Victimus Smart Library gitu. Kami melihat adanya potensi dari Victimus Vulnerable tadi. Nah, kami pun akhirnya memilih Victimus untuk jadi studi kasus kami di proyek UAS kali ini. Dengan tambahan beberapa fitur, kami harap Victimus dapat lebih berkembang lagi dan perangkat lunak yang kami buat dapat bermanfaat ke depannya. Nah, perangkat lunak ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java yang diintegrasikan dengan database. Di sini kami menggunakan MySQL sebagai database kami. Nah, kami membuat database yang bernamakan Pitimo's. Terdapat 8 tabel yang digunakan, yaitu admin, akun, baca, buku, komik, member, sewa, dan transaksi. Untuk tampilan database seperti ini. Yang pertama adalah tabel admin. Tabel admin ini berisikan data admin yang mengelola sistem ini. Kemudian ada tabel member. Tabel member ini berisikan dari customer yang sudah mendaftar menjadi member atau berlangganan di perpustakaan Pitimo's ini, yang berisikan ID member, nama, alamat, email, nomor telepon, dan ID akun. Nah, untuk akun ini sendiri dia berisikan informasi akun yang digunakan untuk login ke dalam perangkat lunak kami, berisikan email, username, password, dan di sini terdapat role, ada 2 role yaitu admin dan member. Perangkat lunak kami dapat membedakan mana yang melakukan login, apakah dia admin atau member. Kemudian terdapat tabel buku dan komik. Tabel buku ini berisikan data-data buku yang berupa judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, harga buku, dan statusnya. Statusnya ini menandakan apakah buku itu tersedia atau sedang dipinjam. Tabel komik juga sama halnya dengan buku, hanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu komik memiliki volume. Kemudian terdapat tabel baca. Tabel baca ini dia menyimpan data transaksi oleh customer yang tidak melakukan penyewaan, yang dimana mereka hanya membaca buku di tempat. Untuk perpustakaan Pitimo's, memang jika kita ingin membaca buku, kita harus membayar. Kemudian ada tabel sewa. Tabel sewa ini dia menyimpan data penyewaan buku yang dilakukan oleh member. Nah, dia menyimpan ID sewa, kemudian tanggal sewa, tanggal dia meminjam buku tersebut, kemudian ada tanggal kembali, tanggal yang dia inputkan untuk mengembalikan buku. Kemudian total harga ini dia menyimpan total harga yang harus dibayar oleh user, oleh member, di mana total harga ini menghitung jumlah hari dikalikan dengan harga flat dari buku ataupun komik. Kemudian ada denda jika mereka terlambat mengembalikan. Kemudian di sini ada status yang menandakan apakah transaksi ini sudah dikonfirmasi atau belum. Kemudian ada ID buku atau ID komik dan ID member mana yang melakukan penyewaan. Dan yang terakhir adalah tabel transaksi. Tabel transaksi ini dia menyimpan data transaksi
data final transaksi yang telah dilakukan oleh member ketika melakukan penyewaan buku. Jika member meminjam atau menyewa lebih dari satu buku, maka dia akan menghitung total harga berdasarkan hasil penjumlahan buku yang dia sewa. Selanjutnya, Pitimus Smart Library yang kami buat memiliki beberapa fitur utama gitu. Tapi setidaknya ada 3 fitur utama yang kami banggakan pada perangkat lunak ini. Yang pertama ada autentikasi login atau register, CRUD, dan transaksi. CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete untuk manajemen buku, komik, dan member yang dapat dilakukan admin adalah salah satu fitur dari Pitimo Smart Library ini. Fitur login atau register yang dapat membedakan antara member dan admin juga fitur yang selanjutnya dapat mereka gunakan juga merupakan salah satu fitur utama kami. Selanjutnya itu terakhir fitur transaksi. Di sini terdapat 4 macam transaksi yakni sewa buku, sewa komik, baca buku, dan baca komik. Selain itu, program kami juga dapat menangani pengembalian buku atau komik yang sudah dipinjam. Selanjutnya ada alur penyewaan buku dan komik. Yang pertama, customer mendaftar menjadi member, lalu member masuk ke dashboard user, lalu memilih sewa buku atau komik. Selanjutnya, user atau member mengisi form penyewaan buku atau komik. Selanjutnya, member menyesuaikan transaksi di kasir, lalu member menyelesaikan pembayaran, lalu buku dan komik berhasil disewa. Selanjutnya ada alur pengembalian buku atau komik. Yang pertama, saat sudah waktunya, member harus mengembalikan buku kembali ke Pitimos. Selanjutnya, member datang ke kasir dan memberikan ID membernya. Admin akan memasukkan ID member dan mengecek buku mana yang ingin dikembalikan. Jika ada keterlambatan, maka member harus membayar denda ke kasir. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan ke demo program. Oke, jadi ini adalah tampilan dari dashboard user kami. Nah, di sini terdapat beberapa fitur ya, tapi yang bakal saya jelasin ini adalah fitur yang atas itu. Di sana ada searching, ada judul buku, pengarang, dan penerbit untuk user dapat mencari buku atau komik yang mereka inginkan gitu. Nah, pertama akan kita coba dulu untuk mencari sebuah judul buku. Coba tulis Dune. Nah, pakai dua aja. Nah, di sini ada peringatan untuk silakan pilih jenis pencarian dan isi data yang sesuai. Yang artinya, kalau kita mau nyari Dune dan Dune itu buku, maka kita mesti memilih kategori buku yang ada di radio button di bawah itu. Ya, coba silakan dipencet. Nah, setelah kita pencet, nah, tabel di bawah juga ikut menyesuaikan. Tabel di bawah tadi ada tempat tampilan awal. Nah, kalau kita pencet yang buku, tabelnya nanti menyesuaikan sama si isi database buku yang dijelaskan oleh Ali sebelumnya gitu. Coba sekarang di searching. Nah, sekarang kita udah bisa ngeliat ada data buku ya. Dune itu ID-nya B04, judulnya Dune, pengarangnya Frank Herbert, penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbitnya 2023, dan harganya 5.000. Harga di sini adalah harga untuk baca dan sewa nantinya. Tapi sewa nanti beda antara komik dan buku, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu ada statusnya tersedia yang artinya bukunya belum dipinjam. Selanjutnya boleh ditekan cancel dulu. Nah, setelah kita tekan cancel nanti ada dibersihkan gitu si field dan tabelnya. Kita coba selanjutnya, kita langsung komik aja. Seperti yang saya bilang tadi, harus dipencet dulu radio button di bawahnya, dan jika telah dipencet, maka nanti tabelnya ikut menyesuaikan. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, tabel buku dan tabel komik sebenarnya sama aja gitu. Bedanya di tabel volume ada yang di tabel komik ada yang namanya volume. Gitu. Karena komik kan biasanya serian ya, ada volume 1, volume 2, volume 3. Nah, di komik coba kita pakai searching melewat pengarangnya. Tulis Sui Ishida. Nah, kita coba. Nah,
Sini ada Suishida. Suishida merupakan pengarang dari manga Tokyo Ghoul ya. Sini ada 14 volume. Ini tampil semua tabelnya dan data-datanya. Ada ID, judul, penghalang, penerbit, tahun terbit, harga, dan statusnya gitu. Juga ada volumenya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, komik kan serian ya. Nah, selain fitur searching, kita juga punya fitur transaksi yang ada di sebelah kiri itu. Mulai dari sewa buku, sewa komik, dan baca komik. Pertama kita coba sewa buku dulu. Boleh coba dipencet. Nah, untuk sewa buku, kita mesti login terlebih dahulu, karena yang bisa menyewa hanya member yang sudah login. Tapi karena nanti loginnya akan dijelaskan oleh teman saya, maka kita skip dulu untuk sewanya. Kita ke baca bukunya dulu. Nah, untuk baca buku tuh, kayak kita mau baca buku apa sih? Nah, di sini pertama kita pilih ID bukunya dulu. Misalkan kita mau, coba deh kembali lagi ke tabelnya. Kita cek dulu, misalkan kita mau buku Putri Kedua. Silahkan tulis judulnya coba. Putri Kedua. Oh, Putri Kedua tuh ID-nya B01 ya. Berarti kita kembali lagi ke baca buku. Kita sesuaikan ID-nya gitu. Silahkan pilih ID-nya B01. Nah, saat kita tekan B01, si datanya langsung terisi gitu. Dan statusnya tersedia. Kalau statusnya nggak tersedia, berarti nanti si bukunya nggak bisa kita baca gitu. Nggak bisa kita masukkan buat transaksi gitu. Nah, pada fitur transaksi kami ini, pengunjung, kami menyebutnya customer di sini. Customer tuh dapat membaca lebih daripada satu buku gitu. Jadi bisa 2 atau 3 buku. Dan di sini transaksinya juga bisa tinggal tekan tambah. Nah, data buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita coba pilih satu lagi. Nah, selanjutnya nanti total pembelian ya. Itu ada harga buku kan tadi 5.000 tuh. Langsung masuk ke total pembelian. Kalau kita coba tambah satu lagi, B02 aja coba. Tambah. Nah, bisa dilihat di total pembeliannya bertambah jadi 10.000. Yang artinya kita udah sewa 2 buku gitu. Sekarang coba check out. Nah, di sini fitur kami itu mengizinkan atau memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara mandiri. Namun untuk membayarnya pengguna masih perlu ke kasir gitu, karena mesti dikonfirmasi oleh admin dan si pembayarannya masih harus langsung ke kasir gitu. Cuma ini untuk melihat apakah transaksinya udah dibuat atau belum, kita bisa cek ke database-nya di tabel baca. Nah, bisa kita lihat ada B01 dan B02 di situ ya, yang baru dibuat hari ini di tanggal 9 Januari. Ada B01, B02. Oke, lanjut ke baca komik. Untuk baca komik sebenarnya sama aja. Nggak begitu jauh beda, tapi kita coba lagi aja. Pilih ID komiknya, coba Kano 3 deh. Nah, situ ya, Kano 3, terus coba ditambah. Oke, data komik berhasil ditambahkan. Kita coba lagi. Kano 4 tambah. Nah, data komik berhasil ditambahkan, total pembeliannya bertambah jadi 4.000 karena harga komik kan 2.000 ya. Jadi kalau ada 2 komik jadi 4.000. Sekarang kita coba check out. Silahkan pergi ke kasir untuk membayar. Dan kita coba cek ke database-nya. Udah masuk ya. Oh belum. Nah, sekarang tuh udah masuk ya. Ada 2 value baru di table ini gitu. Di table ini kita bisa lihat kalau dia minjemnya buku, berarti ID komiknya di set 0 ya, di set kosong gitu, di set nggak ada nilainya. Sedangkan kalau kita pinjamnya komik, di ID bukunya yang 0 gitu. Ini udah di set di programnya gitu sama. Jadi akan dikosongkan jika tidak ada gitu. Jika ini pinjam buku, maka komik yang dikosongkan. Jika ini pinjam komik, maka buku yang dikosongkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke demo login ya. Demo login dan Nagisa akan langsung dijelaskan oleh Ali. Silakan. Oke, ini adalah tampilan dari halaman login sekaligus register. Di mana ketika kita ingin login, kita hanya tinggal memasukkan username dan password.
ketika kita ingin login, program akan menghandle dan mengecek apakah yang login itu adalah member ataupun admin. Dan mereka akan masuk ke halaman yang berbeda. Bagi customer yang ingin login, mereka harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, yang untuk mempunyai akun, customer harus mendaftar menjadi member dengan cara mendatangi kasir di PTMOS. Ketika member mendatangi kasir, mereka harus memberitahukan kasir bahwa mereka ingin menjadi member atau ingin mendaftar menjadi member. Nah, ketika ingin mendaftar menjadi member, di sini itu data membernya harus diinputkan dulu oleh admin, sehingga admin yang menginputkan data-data tersebut ke database. Setelah admin berhasil menginputkan datanya ke database, admin akan memberikan ID member kepada customer tersebut untuk melakukan register. Nah, di halaman register ini, yang pertama ada kolom ID di mana program akan mengecek apakah datanya sudah ada atau belum. Misalkan pada tabel member, kita sudah menginputkan data yaitu bernama Andre Al-Fatih. Dia ingin membuat akun atau melakukan register pada sistem PTMOS. Dia sudah belum ada. Nah, program akan mengecek apakah ID member tersebut ada atau tidak. Di sini terdapat 3 ID member. Jadi jika kita mengetik angka di luar itu, maka halaman ini akan menampilkan bahwa data tidak ada. Namun jika kita mengetik yang ID sesuai, maka teks tersebut akan hilang. Nah, member di sini akan memasukkan berupa username, email, dan password. Nah, jika sudah, maka akan muncul pesan bahwa register berhasil dan dapat dilihat di sini terdapat baris baru yaitu Andre. Nah, setelah itu Andre akan melakukan login untuk bisa mengakses fitur sewa. Nah, seperti yang kalian lihat, jika sudah berhasil login, maka akan masuk ke tampilan dashboard yang tadi. Namun saat kali ini, dia bisa melakukan fitur sewa buku dan sewa komik. Fitur ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Oke, setelah kita login, sekarang kita bisa mengakses fitur sewa buku ya. Karena di sewa buku ini, kita mesti jadi member dulu. Jadi, customer biasa harus membuat atau mendaftar jadi member supaya dia bisa mengakses fitur sewa buku ini gitu. Syaratnya kan dia punya ID member yang terus di atas itu. Nah, tadi kan kita udah buat member ya. Tadi namanya Ande Al-Fatih dengan ID member 01 ya tadi. Ya, M01. Nah, sekarang kita coba sewa buku ya. Kita tuliskan dulu member kita M01. Kita pilih buku yang mau kita sewa. Pilihnya B01 aja. Nah, langsung keluar data bukunya. Ini judulnya Putih Kedua, pengarangnya Canon K, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya 2021, dan harganya 5.000 ya. Statusnya tersedia. Nanti lihat ya, ada perubahan statusnya. Sekarang kita coba di tanggal pengembalian. Nah, sewa buku itu, satu harinya 5.000. Dan sekarang tanggal 9 kan. Nah, kita coba pinjam 3 hari. Saya akan tambah. Nah, karena dia 3 hari, maka total pembeliannya jadi 15.000. Karena harga satu harinya akan dikalikan dengan harga per harinya. Harga bukunya akan dikalikan dengan harga per harinya. Yang artinya 5.000 akan dikalikan dengan 3 hari. Menghasilkan 15.000 itu. Udah dulu. Kita coba check out dulu aja. Check out, transaksi sudah dibuat. Untuk melihat hasilnya, kita bisa cek di database kita. Di tabel sewa, nah, belum dibayar ya. Nanti ada pengembalian yang akan dijelaskan oleh Ari gitu. Cuma kita jelaskan dulu sewanya. Dan sini kita bisa lihat harganya dari 15.000, terus nanti ada tanggal sewa sama tanggal kembalinya yang itu dari tanggal 9 sampai tanggal 12, yang artinya 3 hari ya. Terus itu ID komiknya juga 0 karena yang kita pinjam buku. Kita coba komik sekarang. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur sewa komik. Ini
Ini seperti sewa buku tadi, pertama-tama kita harus punya ID member dulu, yang artinya kita mesti terdaftar sebagai member aktif di Pitimos. Nah, tadi kan kita udah daftar tuh ya, pakai yang tadi, yang M01 Andre Al-Fatih. Kita coba lagi M01, lalu kita pilih ID komiknya. ID komiknya kita pilih K01, coba. K01, terus tanggal pengembaliannya 1 hari aja. Besoknya tanggal 10, tambah. Lihat harganya jadi 2.000. Kita coba tambah 1 lagi. 1 hari lagi, tambah. Nah, sekarang harganya jadi 4.000 ya, karena kan 2.000 dan peminjamannya hanya sehari gitu. Jadi cuma 2.000 per masing-masing bukunya. Ayo kita check out. Nah, kita coba cek di database kita. Sekarang kita refresh dulu. Nah, sekarang udah muncul ya. Ada 2 transaksi baru, yaitu dengan ID sewa 12 dan 13, di mana ID bukunya 0 karena bukan buku ya, ini kita nyawanya komik. ID membernya M01 yaitu atas nama Andela Fatih, dan total harganya masing-masing 2.000. Pinjamannya juga itu dari tanggal 9 sampai tanggal 10, yang artinya 1 hari. Sekiranya sekian untuk penjelasan dari admin usernya. Selanjutnya kita masuk, penjelasan tentang usernya gitu ya. Dari sisi customer-nya. Selanjutnya kita bakal masuk dari sisi adminnya gitu, untuk menjelaskan fitur dan lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bill. Oke, sekarang kita akan menjelaskan dari sisi pengelolaan admin. Untuk halaman loginnya masih sama dengan member. Di sini admin sama hanya memasukkan username dan password. Nah, seperti yang kalian lihat, dengan halaman login yang sama, namun dapat menangani 2 kasus login yang berbeda. Di mana jika yang login adalah member, maka dia akan masuk ke halaman halaman dashboard user, dan ketika dia admin, dia akan masuk ke halaman dashboard admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andre. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang admin dashboard ya. Yang pertama kita akan diperlihatkan welcome Ali Al-Kafi, yaitu adminnya, nama admin sendiri. Selanjutnya ada fitur-fitur seperti manage buku, manage komik, dan manage member. Lalu ada konfirmasi transaksi untuk mengkonfirm transaksi dari user. Lalu ada pengembalian dan ada logout. Jadi di sini ada daftar penyewaan, di mana menampilkan daftar dari database penyewaan atau database sewa. Ya, seperti itu. Lalu di atasnya ada total pendapatan. Di sini total pendapatan didapat dari hasil jumlah dari dari database transaksi yang dijumlahkan. Nah, dari total harga itu dijumlahkan dan dapatlah total pendapatan. Lalu ada total penyewaan juga. Di sini juga sama, dari tabel transaksi, dari jumlah berapa buku atau komik yang disewa. Selanjutnya kita masuk ke manage buku yang Berikutnya yaitu fitur manage buku. Di sini ada tabel buku manajemen yang berasal dari database buku, berasal dari sini. Dan pada buku manajemen ini terdapat CRUD atau create, read, update, dan delete. Dan di sini saya misalkan akan menambahkan data buku. Judul bukunya Catatan Bawah Tanah. Pengarangnya Fyodor. Dan penerbitnya Kakak Tua. 1864 bebas. Harganya misalkan 5.000 dan statusnya tersedia. Maka data buku berhasil ini, dan di database-nya juga akan tercatat B12.
Selanjutnya yaitu misalkan kita akan mengupdate bukunya dari misalkan judulnya. Si boy ya. Dan diupdate, maka data buku berhasil diupdate. Di situ diupdate. Coba lihat database-nya. Ya, judulnya berubah jadi catatan harian si boy. Lalu kita bisa mendelete data buku ini, misalkan kita pencet dan kita delete. Apakah di sini akan ada pertanyaan yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus data buku ini? Misalkan ya, maka data buku berhasil dihapus. Nah, dan data bukunya berhasil dihapus. Dan database juga akan dihapus. Dan clear ini, misalkan kita mencet itu dan clear. Nah, maka kita akan si datanya akan berhasil di clear. Coba search-nya by ID. Nah, maka akan keluar putri kedua. Refresh. Nggak bisa. Hapus aja, hapus. Nah, print ini untuk mencetak data buku dari buku manajemen. Misalkan print. Misalkan kita mencetak seluruh data bukunya untuk pencarian di tempatnya langsung gitu. Coba print. Maka akan diberi nama apa? Data buku Pitimos. Kita buka. Maka data buku akan tercetak. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke fitur comic management. Selanjutnya ke fitur comic management atau manage comic. Nah, di sini sama, cuman yang membedakan itu di sini ada volume yang akan kita tambahkan. Dan di sini tabelnya itu berasal dari tabel database di tabel komik di database. Nah, selebihnya sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke memanage member. Nah, di sini kan tadi sebelum register itu member diberi ini lupa ID. ID. Aduh. Dekobrik deh. Saya ngomong aja. Ya udah, 1, 2, 3. Selanjutnya ke fitur member management. Nah, di sini tadi kan sebelum register itu member diberi dulu ID. Nah, dan di ID-nya tuh dimasukin di database-nya tuh di sini. Nah, misalkan kita menambah ID member dan nama, alamat, data membernya. Nah, data member berhasil dibuat dan akan disimpan pada database member. Database member. Nah. Jadi ID member di sini tuh akan dipakai di transaksi sewa dan fitur-fitur di member manajemen kurang lebih sama dengan di fitur komik manajemen dan juga buku manajemen. Maka dari itu selanjutnya kita akan lanjut ke fitur konfirmasi dan pengembalian di admin dashboard. Nah, untuk fitur konfirmasi transaksi setelah dijelaskan di alur yang tadi, member ataupun customer mereka yang mengisi form tersebut di dashboard user kemudian akan memunculkan data penyewaan atau membaca. Nah, setelah mereka mengisi form, maka mereka harus pergi ke kasir untuk membayarnya.
Selanjutnya akan masuk ke fitur konfirmasi transaksi yang dimana sesuai dengan penjelasan alur tadi, ketika member mengisi form transaksi sewa, baca, sewa buku atau komik, ketika mereka melakukan checkout, maka muncul sebagai statusnya belum dibayar di sini, yang dimana mereka harus pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Dan pembayaran ini akan dikonfirmasi oleh admin. Ini adalah tampilan dari form transaksi, di mana admin hanya perlu memasukkan ID member, maka akan muncul seluruh data penyewaan yang diajukan oleh member tersebut. Nah, di sini total harga ini akan menyimpan total pembelian atau pembayaran yang harus diberikan oleh user sesuai data penyewaan yang diajukan. Di sini member ingin menyewa buku selama 3 hari dengan harga 15.000 dan akan jumlahkan dengan komik yang ingin dia sewa. Ketika kita mengklik konfirmasi pembayaran, maka transaksi berhasil dikonfirmasi dan data ini akan masuk ke dalam database yaitu transaksi. Nah, dia akan mencatat penyewaan yang dilakukan oleh user pada tanggal tersebut beserta jumlah barang yang dia sewa dan total harganya. Kemudian akan masuk ke fitur pengembalian. Nah, ini adalah tampilan dari form pengembalian. Di sini admin hanya perlu memasukkan ID member sesuai dengan buku yang tadi, kita memasukkan ID member M01. Nah, ketika kita mengklik enter sesuai pesan yang ada di sini, tekan enter pada kolom ID member setelah menginput untuk memunculkan data, maka program akan memunculkan secara otomatis. Nah, setelah dari konfirmasi transaksi tadi, maka tampilan admin dashboard sini akan berubah sesuai dengan transaksi yang diinputkan oleh user yang telah dikonfirmasi oleh admin tersebut. Seperti yang tadi kita ketahui, tadi terdapat transaksi berjumlah 19.000 dan melakukan peminjaman sebanyak 3 buah. Maka di sini statusnya juga akan bertambah sesuai dengan transaksinya. Kemudian masuk ke fitur pengembalian. Di sini adalah tampilan dari form pengembalian, yang dimana admin hanya perlu memasukkan ID member sesuai dengan pesan ini, tekan enter pada kolom ID member setelah menginput untuk memunculkan data. Maka program akan menampilkan secara otomatis data-data yang disewa oleh member tersebut. Nah, seperti ini, dia akan memunculkan data lengkap dari member tersebut sekaligus fotonya. Dia akan memunculkan daftar penyewaan yang telah dilakukan oleh member tersebut. Nah, di sini member M01 meminjam banyak buku, dan untuk mengembalikan, maka admin hanya perlu mengecek buku mana yang ingin dikembalikan. Misalkan kita ingin mengembalikan buku M01. Nah, maka program akan memunculkan ID bacaan ini, dan ketika kita mengklik OK, maka akan memunculkan secara otomatis dari data buku, tanggal sewa, tanggal pengembalian, beserta total dendanya. Nah, total denda di sini dihitung dari keterlambatan pengembalian per harinya. Di sini kami menaruh harga 5.000 untuk per hari keterlambatan. Misalkan pada data ini, dia meminjam tanggal 25 Desember 2023 dan mengembalikan harusnya tanggal 2 Januari 2024 dan sekarang sudah tanggal 9. Nah, ketika kita mengklik OK, maka dia akan memunculkan total denda ini. Total denda ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh user. Dan ketika kita mengklik OK, nah transaksi selesai dan peminjaman selesai. Ketika data peminjaman telah selesai atau buku telah dikembalikan, maka sekaligus data penyewaan tadi juga sudah dihapus dari database. Nah, seperti yang dilihat bahwa data tersebut telah berkurang 1. Jika ingin mengecek kembali, bisa didemokan sekali lagi. Kita ingin mengklik data terakhir, yaitu ID komik K02. Kita ingin mengembalikan. Nah, jika kita sudah mengembalikan, maka data tersebut juga sudah dihapus, tandanya bahwa penyewaan buku telah selesai. Sekaligus data buku tersebut telah diupdate menjadi tersedia kembali. Dan jika buku masih dipinjam, maka statusnya adalah tidak tersedia. Nah,
dapat dilakukan dengan contoh tersebut. Dengan ID buku B01 statusnya tidak tersedia, kita akan mengembalikan buku tersebut. Peminjaman selesai, maka statusnya tersedia kembali. Sekian demo dari program kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.